Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bima Karim serta dengan dua teman saya, Ikmaluddin Husdi dan Nina Pujiata, akan mempresentasikan kunjungan kami pekan lalu untuk studi banding ke Panti Asuhan Dewi Masjito untuk mempelajari manajemen organisasi pelayanan kesejahteraan di sana. Selanjutnya, yang pertama yaitu profil lembaga. Sejarah dari Panti Asuhan yang kami kunjungi itu didirikan pada tanggal 5 Mei tahun 1986 di daerah Muka Pemalang oleh Hajah Yikla Tartib Abdul Karim. Panti Asuhan ini merupakan perwujudan rasa cinta beliau yang tulus dan suci terhadap anak-anak yatim. Berdirinya Panti Asuhan ini berawal dari keprihatinan beliau dengan banyaknya anak-anak yang tidak mampu dan tidak dapat hidup layak di masyarakat. Sehingga beliau mendirikan Panti Asuhan yang layak dihuni oleh anak-anak tersebut. Setelah sebelumnya berhasil mendirikan Panti Asuhan Dewi Masjito Muka, 2 tahun setelahnya beliau juga mendirikan Panti Asuhan di cabangnya di Kota Pemalang yang dipimpin oleh Putri Saloka. Panti Asuhan yang berada di cabang Kota Pemalang ini memiliki 2 alamat, yakni pada Jalan Bengawan Solo, Kebun Dalem, Pemalang, yang merupakan asrama Panti Putri, dan sedangkan Panti Putra berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Timur nomor 43, Wonorejan, Taman Pemalang. Selanjutnya, Panti Asuhan Dewi Masjito ini juga memiliki visi misi yang visinya yaitu membentuk anak yatim piatu dan fakir miskin yang bertakwa, berkualitas dan terampil, dilandasi keimanan serta memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, berikhtiar seluruh kegiatan menjadikan manusia menjadi manusia yang bermanfaat buat siapapun dan apapun. Sedangkan misinya yakni meningkatkan kesejahteraan anak asuh, meningkatkan pelayanan sosial, dan memberdayakan masyarakat dalam kepedulian sosial. Selanjutnya, struktur organisasi dari Panti Asuhan. Sistem yang digunakan dalam struktur organisasi adalah sistem kerjasama atau teamwork yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Diketuai oleh Putri Saloka dan Sekretaris Yusuf Herwanto dan bendaharanya Imam Suwarno. Lalu selanjutnya yaitu tujuan didirikannya panti. Tujuan didirikannya panti ialah yang pertama menjadikan anak asuh mampu menghayati ajaran agama dengan benar dan baik, menjadikan anak asuh mampu mengaktualisasikan ilmu dan teknologi dengan teliti dan selektif, menjadikan anak asuh mampu mengaktualisasikan ilmu dan teknologi dengan cermat dan tepat, menjadikan lembaga Panti Asuhan Dewi Masjito sebagai alat pelayanan sosial yang efektif dan efisien, lalu menjadikan masyarakat peduli terhadap situasi dan kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya manusianya. Dalam Panti Asuhan Dewi Masjito sendiri memiliki 2 cara pengelolaan. Yang pertama yaitu mendidik karakter anggota panti, yang kedua yaitu mendidik kemandirian dan keterampilan. Untuk mendidik karakter anggota panti dengan kegiatan pendidikan agama, olahraga, karya wisata, camping, kesenian, seni baca Al-Quran, hadroh, dan hitobah. Lalu untuk mendidik kemandirian dan keterampilan dari anggota panti, yaitu dengan melakukan usaha ekonomi produktif, seperti membuka usaha jasa potong rambut, membuka usaha cuci setim motor dan mobil, melakukan gerakan sedekah sampah, dan melakukan usaha membuat kue-kue pasar. Lalu untuk selanjutnya yaitu mitra kerja atau networking. Nah, untuk mitra kerja sendiri,
dalam menunjang keberhasilan program Panti, maka Panti berusaha untuk bekerja sama kemitraan dengan berbagai pihak, antara lain yaitu dengan instansi pemerintah seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Lalu lembaga pendidikan formal dan non-formal baik di lingkungan Kabupaten Pemalang maupun di luar Kabupaten Pemalang. Lalu bekerjasama dengan lembaga sosial masyarakat dan organisasi sosial masyarakat seperti PKK dan Jamiah Majelis Agama. Lalu bekerja sama juga dengan perorangan. Yang selanjutnya yaitu sumber dana atau fundraising, yaitu berasal dari sumbangan donatur tetap dan tidak tetap. Lalu ada dari usaha Panti sendiri seperti jasa potong rambut, cuci setim motor, lalu ada menjual kue-kue di pasar, lalu ada dari lembaga swadaya masyarakat seperti tadi sudah dibilang Muslimat, Fatayat, lalu ada dari gerakan sedekah sampah. Gerakan sedekah sampah ini adalah salah satu kegiatan sosial masyarakat yang didirikan oleh lembaga Panti Asuhan Dewi Masito. Tujuan dari sedekah sampah ini sendiri yaitu untuk ikut berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, juga untuk meretas kemandirian masyarakat. Jadi konsep sedekah sampah di sini yaitu berawal dari sampah per rumah tangga atau di instansi itu dikumpulkan, lalu dipilih berdasarkan jenis, biasanya itu sampah anorganik, kertas, kaleng atau botol, lalu kemudian ditaruh di penampungan sementara, lalu setelah itu dijual ke pengepul, lalu hasil dari penjualan itu masuk ke kas panti asuhan, dana sosial, lalu untuk biaya operasional dari panti sendiri. Lalu program dari panti ini terdapat dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek, penyempurnaan tata administrasi Panti Asuhan Dewi Masito, meningkatkan santunan pelayanan umum berupa yang pertama pendidikan agama dan umum, yang kedua pendidikan keterampilan. Lalu ada pengumpulan dana melalui masyarakat dan swadaya, peningkatan kesejahteraan anak asuh dan karyawan, mengembangkan usaha ekonomi produktif atau yang sudah ada, lalu mengusahakan kerjasama atau kemitraan dengan yayasan serta lembaga swadaya masyarakat lain atau perorangan guna memenuhi kebutuhan yang belum tercapai. Lalu ada meningkatkan layanan pendidikan untuk masuk ke perguruan tinggi bagi anak yang berprestasi. Program jangka panjangnya adalah melengkapi sarana dan prasarana panti dengan perlengkapan yang lebih representatif. Lalu mengupayakan untuk menambah daya tampung bagi kelayakan atau melanjutkan pembangunan gedung asrama panti di Jalan Jenderal Sudirman nomor 44 Pemalang. Berikut adalah dokumentasi saat kunjungan ke panti. Saat melakukan kunjungan ini, informan menolak untuk di video, jadi kami hanya mengambil foto-foto saja. Ini adalah contoh kegiatan dari Panti Asuhan Dewi Masito. Ini adalah contoh dari gerakan sedekah sampah yang dilakukan oleh Panti Asuhan Dewi Masito. Lalu ada kedai, tukang cukur ya, yang sudah tadi disebutkan. Berdasarkan dari data-data yang kami kumpulkan ketika kunjungan kemarin ke Panti Asuhan, kami berdiskusi dan menyimpulkan kelebihan serta kekurangan yang ada di manajemen organisasi Panti Asuhan Dewi Masito yang ada di Pemalang. Yang pertama yakni kelebihan, Panti Asuhan ini mempunyai kelebihan koneksi yang luas sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk pengembangan panti asuhan itu sendiri ke depannya. Yang kedua, kekurangannya
struktur organisasinya kurang rapih, tertata, dan belum berjalan sebagaimana semestinya. Sehingga untuk mengelola panti asuhan ini biasanya dilakukan oleh relawan-relawan beberapa orang saja, belum terstruktur tugas-tugas untuk melakukan operasional panti asuhan. Demikian presentasi kunjungan ke panti asuhan kemarin. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.